di biasanya kami mengikat, universitas memberikan ikatan. Bila mana tidak mengisi monef di awal semester maupun akhir, mereka nggak dapat mengakses sistem akademik. Jadi dia nggak tahu nilai saya kalau keluar besok itu nilainya berapa. Itu memaksa tinggal halus, jadi nggak bagus sebenarnya pemaksaan. Ya karena kalau kita minta sukarela mengisi, nggak ada yang ngisi. Paling yang mengisi 50%. Jadi dengan paksaan itu akhirnya semua mengisi. Ya setidaknya kami masih sangat biaristik dalam hal ini, Pak. Kemudian di dalam pengembangan kelembagaan yang lain, akreditasi di Prodi BK ini kami saat ini sedang bermimpi, Pak. Oke, monggo di hadapan Bapak Ibu sudah oleh Mbak Ibit dan Mas Indro dibawakan snack dan pengirimnya. Silahkan dinikmati sembari ngobrol-ngobrol ringan. Kami itu bermimpi karena pengalaman dari kami menerima sit-in mahasiswa Malaysia ke Indonesia, bahwa semula kami ingin melakukan semacam transfer kredit. Kami mengirim mahasiswa, jumlah mahasiswa, dan mereka mengirim mahasiswa ke sini. Mungkin maksudnya enggak ya, kayaknya enggak sih. Oh, itu ya. Lebih ke ya, student ya. exchange, pertukaran Ya, pelajar maksudnya mahasiswa. Di awal itu yang semangat Malaysia, kami sebut University Sultan Azhar Malaysia. Dia ingin mengirimkan 16 mahasiswa, hampir 19 waktu itu. Tapi berjalannya waktu ternyata yang datang 6. Ternyata selama proses itu kami dialog dengan mereka. Malaysia itu ternyata ada lembaga khusus yang memberikan lisensi tamatan Prodi BK, lembaga counseling Malaysia namanya. Ternyata begitu akan keluar Malaysia, itu perguruan tingginya perlu meminta kemana, mata kuliahnya apa yang ditempuh, kemudian bagaimana proses perkuliahannya. Kami waktu itu diminta mengirim RPS, dipelajari oleh lembaga counseling Malaysia. Dan lembaga counseling Malaysia ternyata nggak begitu menganggap setara kurikulum BKUNJ dengan Malaysia. Dianggap tidak setara. Sehingga waktu itu, ya Ustaz waktu itu mengatakan, atau lembaga counseling Malaysia mengatakan, silakan kalau mau sit-in atau pertukaran belajar, tetapi nanti kalau besok sudah kembali ke Malaysia mengulang mata kuliah yang sama, atau silakan datang untuk kepentingan sit-in aja beberapa waktu, sit-in hanya pengalaman di sini. Sementara waktu itu kami mengirim kurang lebih 14 mahasiswa ke sana selama 1 semester. Mereka datang ke sini selama 28 hari karena sit-in saja. Karena itu dianggap tidak setara. Nah berkaitan dengan itu kami kemarin itu kan terus agak mikir-mikir, kan punya sumber daya dari tamatan Ohio, Mas Danang yang tidak bisa hadir, dan ada tamatan dari Nottingham, Mbak Hatri. Itu kan setidaknya memberikan satu wacana, Pak, gimana kalau kita mengajukan pengakuan prodi, khusus prodi secara internasional. Jadi jangan ikut lembaga akreditasi internasional, Pak. Kita lebih langsung fokus ke prodinya. Nah kalau di BK itu bisa ke IRSET. IRSET itu yang spesifik nih Pak Hatri. Kemudian yang lembaga yang menaungi IRSET itu ada GCREC. Mungkin kita kalau di BK sering mendengar itu GCREC itu. Kemarin kita punya mimpi ke sana untuk menyiapkan seperangkat kurikulum lengkap yang dapat diakui oleh IRSET maupun GCREC itu. Nah, kami itu kan caranya saat ini sedang istilahnya kalau mungkin jalannya baru alon-alon nih, kulturnya kan alon-alon atau pelakon. Kami sedang merumuskan konsep kurikulum yang kemarin kami sudah meminta masukan mereview dari University
masukan kurikulum itu, kami akan coba perbaiki. Kemudian Desember mendatang kami juga setelah perbaikan ini kami akan minta masukan mereview kurikulumnya dari Universiti Putra Manusia UPM. Reviewernya akan termasuk reviewer yang selama ini dipakai oleh Kekret. Jadi kami berharap dari draft kurikulum yang kami susun itu berdasarkan review dari Universiti Malaysia dan UPM, mungkin 2025 kami berusaha ingin mengajukan diri prodi spesifik untuk meminta pengakuan dari UNICEF atau mungkin yang Kekret itu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan lisensi itu, pengakuan itu, kita sebenarnya nggak perlu akreditasi internasional FIBA atau APAS atau AQUIN, tapi mungkin di Asia Tenggara itu belum ada. Kami kemarin semangatnya kan itu ya, ayo Pak, mumpung Asia Tenggara belum ada, sudah ada di Singapura, tapi Singapura bukan untuk konseling. Untuk konseling belum ada. Mari kita coba, kalau sampai bisa mendapatkan pengakuan dari UNICEF maupun Kekret, kita nanti akan menarik mahasiswa asing itu lebih mudah karena kurikulumnya jelas, kemudian student handbooknya juga komplit, hal-hal yang membuat orang yakin akan datang ke Indonesia itu cukup kuat. Itu impian. Semoga ini tentunya kita support doa Bapak Ibu, semoga berhasil. Kemudian yang lain Bapak Ibu, selain kelembagaan itu di bidang mahasiswa, kalau mahasiswa nggak jauh beda sih seperti Mas Dara dulu. Kegiatannya di bawah 5 itu dan mahasiswa. Biasanya fakultas yang akan memberikan rambu-rambu kegiatan itu, dan memang penganggarannya dari fakultas. Tapi nggak tahu kalau di Bunga Bangsa semoga lebih tinggi porsinya kegiatan itu mahasiswa. Kalau di lainnya itu nggak tahu ya. Kalau berkaitan dengan mahasiswa itu anggarannya kecil gitu. Ya, kreatif Pak nyari sendiri. Ya benar, kreatif mencari sendiri, tapi lobby dosennya atau Pak minta kamu. Itu salah satu. Ya, jadi memang aktivitas-aktivitas untuk ikut apa namanya, mungkin yang level internasional seperti PKM dan lain-lain, barangkali universitas harus support. Tapi kalau yang kompetisi-kompetisi lain enggak begitu banyak slot anggarannya, sehingga memang ya memang benar tadi, semoga dia ya mahasiswa kreatif untuk mencari. Secara umum begitu Bapak, hal-hal lain nanti monggo kita diskusikan bersama nanti kok, dan tidak malah ujung-ujungnya sudah. Oke, matur nuwun, ini waktu kami haturkan ke Pak Sulaiman atau Bu Lulus, monggo kita ada Bu Indri, Bu Natri, Bu Isma, dan Bu nanti yang tentang lab. Monggo Pak Sulaiman. Ya, terima kasih Pak Dekan. Barangkali ada yang menanyakan, tapi dari saya belum apa-apa. Ini tadi mungkin kita juga tertarik untuk mencoba mengurus pengakuan internasional ini. Seperti tadi Bapak jelaskan, apakah lembaga tadi BBK itu internasionalnya hanya dengan Malaysia Pak? Tadi atau tempatnya di Malaysia? Ada nggak negara lain selain Malaysia misalnya? Kemudian yang kedua, rasanya menarik ya ini kalau juga kita lakukan. Sebab kita juga mencoba mencari pengakuan lain ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin sistem pembelajaran yang sekarang berlaku. Ini kalau di kita juga sudah blended pakai aplikasi ke sistem, bahkan di setiap ruangan ada beberapa yang kemudian di online kan, artinya ditayangkan bagaimana